Ya puji Tuhan, saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita ada bersama-sama di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan. Patut kita mengucap syukur, memuji, menyembah Tuhan, dan juga kita akan mendengar isi hati Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, kami mau mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami semua. Dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melalui pujian dan juga kami akan duduk dan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan. Pesan-pesan Tuhan bagi kami semua. Mari Tuhan urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada hari ini. Baik para aser, kolektan, pemain musik, WL, singer, Tuhan AVD dan hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Mari Tuhan urapi dengan urapan khusus dari surga, sehingga pelayanan kami semua itu boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan kontak mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari kita sama-sama yang mengasihi Tuhan katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Mari kita mau naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini karena Dia Allah yang baik. Mohon. Yuk. Tepuk tangan sama-sama yuk. Mari katakan. Bersyukur karena Dia Allah yang baik, amin. Apapun keadaan kita, mari kita mau belajar untuk naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita ya
Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan na-na-na yuk. Na-na-na-na-na, 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 na-na-na-na-na. Yeay. Keren, keren, keren. Semangat semua ya pagi hari ini, amin. Allah kita adalah Allah yang hebat, amin saudara. Mari kita mau bersorak-sorai dan kita mau tinggikan nama Tuhan pagi hari ini. Come on. Come on. Woo. Hey. Yesus kau kekuatan kami Tuhan. Katakan. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar. Takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Amin. Oleh kuasa Yesusku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, kau Allah. Hey, berkuasa selamanya. Katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar. Langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau Tuhan. Yes. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh siapa saudara? Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan, keras yuk. Hey, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa. Yang keras yuk. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, kau Allah, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau
Kita nggak usah takut ketika kita tahu Dia ada di pihak kita, amin saudara. Kita nggak usah takut, kita nggak usah cemas, kita nggak usah gentar. Kita belajar untuk seperti itu ya, walaupun mungkin apa yang ada di depan kita tidak sesuai dengan apa yang kita baca atau apa yang orang lain katakan atau apa yang pendeta katakan mungkin. Kok nggak sesuai ya gitu. Tapi mari kita mau belajar untuk kita nggak takut, kita nggak gentar. Kita mau datang sama Tuhan ketika kita punya sesuatu yang berat. Karena kita tahu Dia Allah yang gak pernah tinggalin kita, amin saudara. Mari kita mau katakan ku nyanyi haleluya. Kami mau datang padamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau sumber kekuatan kami Bapa. Amin. Bapak kami mau datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami mau bawa hidup kami, kami mau bawa beban kami. Kami mau bawa seluruh segi kehidupan kami hanya kepadamu Tuhan. Mari katakan. Bapakku datang menyembahmu di ku percaya kau ada bagiku, yes Lord. Katakan Bapakku datang, Bapakku tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari katakan saudara. Takut, amin. Tak usah ku takut. Yang keras saudara. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah,
nggak pernah tinggalkan kami. Dan Allah itu adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan mujizat, Allah yang penuh dengan kasih. Dan Allah itu yang pegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat semua janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau setia sama Engkau Tuhan. Kami mau melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Kau gak pernah tinggalkan kami. Kau memberikan yang lebih juga buat hidup kami Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Mari Allah mau ajarkan kami untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah memberikan yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ya Tuhan Yesus, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa menyerahkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan untuk menyembah Engkau. Sekarang tiba saatnya untuk kami mempelajari firman Tuhan. Tuhan mau nyatakan kehendak-Mu Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Hamba-Mu yang serba terbatas, tetapi kami percaya Roh Kudus tidak terbatas dan Roh Kudus yang akan memberikan pencerahan untuk semua firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Karena itu kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu berada di tengah-tengah kami dan memberikan pencerahan supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami selanjutnya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-24. Mulai ayat yang ke-1 sampai dengan ke-21. Dan saya akan ajak saudara-saudara untuk membaca. Judulnya adalah pasal 24, Ribka dipinang bagi Ishak. Pasal 24 ini ayat ganjil saya akan baca, ayat genapnya saudara akan baca. Jadi kita akan bersaut-sautan ya. Ya. Saya mulai dengan ayat yang pertama, nanti ayat kedua dan selanjutnya saudara yang akan baca. Ayat pertama, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Ayat ketiga, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana Tuanku keluar?
Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Ayat 13, di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Dan orang itu mengamat-amatinya dan dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Selesai ya sampai ayat 21. Maaf. Ya, jadi ayat yang kita baca pada pagi hari ini cukup panjang. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 21. Nah, judul daripada khotbah pada hari ini adalah Kejadian 24, yaitu tentang Abraham, Eliezer, dan Ribka. Saudara-saudara, karena saya dulu memulai pelayanan sebagai guru sekolah minggu, ya sejak saya SMA, maka hari ini saya anggap saudara-saudara sebagai murid-murid sekolah minggu ya. Mau? Karena akan banyak gambar seperti ini, gambar kartun. Dan saya suka sekali gambar kartun, terutama yang bercerita tentang Alkitab. Ya, gambar yang pertama berbunyi demikian. Bapak Abraham mempunyai anak bernama Ishak. Ishak sudah tumbuh menjadi orang dewasa. Gambar kedua, sudah saatnya bagi Ishak untuk menikah, tetapi Ishak belum mempunyai pasangan calon istrinya. Yang ketiga, lalu Bapak Abraham memanggil Eliezer hambanya dan menyuruhnya mencari calon istri untuk Ishak. Bapak Abraham berkata, jangan mencari di tanah Kanaan, tapi carilah di tanah Haran.
Ketika sampai di Haran atau Nahor, Eliezer bingung bagaimana caranya mencari calon istri Ishak. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang sangat cantik bernama Ribka. Lalu berlututlah Eliezer memuji Tuhan karena telah menunjukkan perempuan calon istri Ishak. Ketika Ribka selesai mengambil air di sumur, lalu Eliezer meminta minum kepada Ribka. Ayah Ribka, Betuel, dan saudaranya Laban mengizinkan Ribka pergi menuju tanah Kanaan. Saudara senang dengan gambar-gambar ini? Ya, kalau saudara-saudara ikut sekolah minggu dari kecil pasti senang melihat gambar-gambar seperti ini. Ya, saudara-saudara. Di dalam Kejadian 21 ayat kelima, berbunyi demikian. Adapun Ishak berumur 100 tahun adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Kita tahu bahwa untuk menunggu kelahiran Ishak, Abraham harus menunggu 25 tahun ya, dari 75 sampai 100 tahun. Tetapi kemudian Sarah itu baru melahirkan anaknya. Kemudian dan yang kedua, keinginan utama Abraham ialah agar Ishak dapat menikah dengan seorang yang bukan orang Kanaan, tetapi seorang wanita dari negeri asal Abraham. Kenapa Abraham tidak suka dengan wanita dari Kanaan? Karena orang-orang Kanaan kita tahu tidak menyembah Allah Israel. Mereka menyembah dewa-dewa dan sebagainya, dan karena itu Abraham tidak setuju kalau dia punya menantu seorang yang tidak menyembah Allah Israel. Nah, untuk inilah dia meminta Eliezer mencarikan istri bagi Ishak, dan Eliezer harus bersumpah sambil meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham. Saudara, Eliezer sebelum pergi harus bersumpah, yaitu dengan meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham. Kenapa harus sampai bersumpah sedemikian? Saya mencari keterangan dan memang sumpah itu hanya dilakukan kalau mereka menghadapi hal yang sangat penting. Di dalam hal ini sangat penting karena harus mencari istri bagi Ishak. Jadi dia harus bersumpah tidak dengan begini atau seperti sekarang begini ya, tetapi harus meletakkan tangannya di bawah paha daripada Abraham. Itu berarti bahwa Eliezer sebagai hamba Tuhan, sungguh sebagai hambanya Abraham, sungguh-sungguh mau melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya, yaitu Abraham. Nah, kemudian hal yang menonjol dari Abraham adalah bahwa dia percaya bahwa Tuhan pasti berkuasa untuk menepati janjinya. Kita tahu Abraham dikatakan sebagai seorang bapak orang yang beriman. Ya memang itu di sini dikatakan dia percaya bahwa Tuhan pasti berkuasa untuk menepati janjinya. Sekarang tentang Eliezer. Eliezer sebagai pelayan Abraham yang senior diberi tugas penting untuk mencarikan jodoh untuk Ishak. Jadi Eliezer itu adalah pelayan Abraham yang sudah ikut Abraham, melayani Abraham sejak masih muda. Sehingga disebut di sini dia adalah pelayan yang senior, yang paling dipercaya dan paling setia kepada tuannya Abraham. Kemudian pergilah Eliezer ke Aram, Mesopotamia. Di sana Eliezer berhenti di sebuah sumur dan ia melihat beberapa perempuan datang untuk menimba air. Saya searching di Google, ternyata jarak dari tempat tinggal Abraham sampai ke tempat di mana Ribka berada itu sekitar 842 km. Jauh ya saudara-saudara. 842 km itu kira-kira kalau Bandung Surabaya saja jaraknya itu sekitar 700 kilo. Itu jalan kaki, nggak pakai pesawat, nggak pakai mobil, nggak pakai motor, tetapi jalan kaki, dan diperkirakan
lamanya waktu berjalan, Eliezer sampai ke tempat di mana dia menemukan Ribka, itu kira-kira antara 17 sampai 21 hari. Jadi 3 minggu, lumayan ya. Tetapi karena Eliezer adalah seorang hamba yang sungguh-sungguh taat kepada Abraham tuannya, maka walaupun jarak yang ditempuh sedemikian jauh dan waktunya bisa sampai 3 minggu, tetap ia melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian Eliezer berdoa minta tanda kepada Tuhan. Dia berkata, tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Tandanya yaitu kepada siapa anak gadis yang kuminta untuk memiringkan buyungnya supaya aku minum. Dan dia menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah yang kau tentukan bagi Ishak. Saudara, luar biasa ya. Ribka tidak hanya memberi minum kepada Eliezer, tetapi dia juga bersedia memberi minum kepada kepada unta-untanya. Berapa banyak untanya saudara? 10. Ya, 10. Saya tidak tahu persis seekor unta itu bisa minum berapa liter. Mungkin sampai 100 liter, apalagi perjalanan selama 3 minggu. Bayangkan Ribka begitu baik, begitu cantik, tetapi juga cantik hatinya. Dia mau memberi minum. Bukan hanya Eliezer tetapi juga unta-untanya yang 10 ekor itu. Nah, Tuhan menjawab Eliezer dengan menunjukkan tanda bahwa Ribka lah yang akan menjadi penolong Ishak. Ya, karena ternyata Ribka memberi minum kepada Eliezer dan juga kepada unta-untanya. Karena sebelum mengambil sebuah keputusan, Eliezer lebih dulu berdoa dan mengandalkan Tuhan, maka ia berhasil menjalankan tugasnya. Saudara, ini penting ya, sebagai contoh untuk kita. Jika kita selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan, maka apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Amin saudara. Kita harus percaya kepada Tuhan dan kita harus mengandalkan Tuhan. Karena kita sebagai manusia punya banyak kekurangan, kelemahan dan ketidakmampuan. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan itu akan pasti berhasil. Amin saudara. Puji Tuhan ya. Kemudian mari kita akan mengikuti teladan Abraham yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, yang memimpin saudara dan saya sampai saat ini dan akan memimpin kita seumur hidup kita. Percaya saudara? Tuhan akan memimpin kita seumur hidup kita. Bukan hanya hari ini, bukan hanya minggu ini, bukan hanya bulan ini, bukan hanya tahun ini, tetapi selama kita hidup di dalam dunia ini sampai berapapun umur kita yang Tuhan percayakan, maka ia selalu akan memimpin kita. Amin saudara. Dia tidak pernah menjanjikan sesuatu yang meragu-ragukan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan selalu menjanjikan kepada kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang penuh pengharapan, bukan masa depan yang penuh dengan kecelakaan, masa depan yang penuh dengan kesusahan, masa depan yang penuh dengan penyakit, bukannya seperti itu yang Tuhan janjikan. Tetapi janji Tuhan adalah kita mempunyai hidup yang penuh dengan pengharapan. Karena itu mari kita percaya bahwa Allah akan memenuhi janjinya kepada kita sehingga kita akan selalu berhasil. Mau kita selalu berhasil saudara? Maka mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka kesimpulannya untuk khotbah pada pagi hari ini adalah yang pertama, mari kita memperingatkan tidak henti-hentinya kepada generasi muda. Kalau saudara punya anak, saudara punya cucu yang sudah meningkat, jangan tunggu sampai mereka mencapai tingkat dewasa.
Tetapi sejak mereka remaja, saya anjurkan sejak mulai SMP ya. SMP itu mereka harus diberitahu bahwa kalau mereka mencari teman hidup, cari pacar gitu ya, jangan lupa ingat bahwa pacar atau teman hidup atau teman dekat, sahabat itu harus adalah anak-anak Tuhan. Ya, seperti Abraham tidak mau dia kalau mantunya itu orang perempuan dari Kanaan. Karena perempuan atau orang Kanaan adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nanti bisa-bisa diseret seperti Raja Salomo ya. Karena terlalu banyak selir-selirnya yang bukan anak Tuhan, maka dia mulai terseret sampai ikut-ikut menyembah patung-patung. Nah, mari saudara-saudara sebagai orang tua, mari kita selalu memperingatkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, mulai dari sejak mereka masih SMP, sudah memikirkan bahwa teman hidupnya, calon istrinya, walaupun mungkin masih lama menikah, tapi teman hidupnya atau calon suami atau calon istrinya itu harus seorang yang anak Tuhan, yang sama-sama beribadah kepada Tuhan Yesus, yang sama-sama sudah diingatkan bahwa mereka harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang harus kita ingat adalah mari kita percaya bahwa Tuhan pasti berkuasa untuk menepati janjinya. Sama seperti Abraham. Kita tahu Abraham itu dijanjikan punya anak itu dan menunggu sampai lahir anak itu sampai lama, sampai 25 tahun. Lama saudara. Tetapi Abraham tetap mempercayakan imannya, percaya janji Tuhan, percaya bahwa Tuhan pasti berkuasa untuk menepati janjinya dan memberikan keturunan kepada dia, yaitu Ishak. Dan yang ketiga yang harus kita ingat adalah bahwa di dalam segala perkara kita harus selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Tadi kita pernah baca Eliezer juga selalu berdoa dulu dan mengandalkan Tuhan. Kenapa Eliezer bisa selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan? Karena dia sehari-hari hidup sebagai pelayan Abraham dan dia lihat bahwa Abraham itu di dalam kehidupannya setiap hari selalu setia berdoa dan mengandalkan Tuhan. Masalahnya apakah kita juga bisa menjadi contoh teladan kepada orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Misalnya dengan orang-orang yang menjadi ART, asisten rumah tangga ya. Mereka setiap hari berada di sekitar kita. Bukan cuma kalau di gereja kita kelihatan alim, saleh, tidak pernah berkata-kata yang tidak benar dan punya sikap yang sangat lembut. Tetapi apakah di rumah kita juga punya sikap yang sama? Sehingga seperti Eliezer, dia melihat sikap dari Abraham dan dia meniru apa yang dilakukan Abraham. Kita di rumah atau di tempat bekerja atau di masyarakat, marilah kita menunjukkan bahwa kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Sehingga walaupun Tuhan Yesus tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi kita hidup selalu dengan takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan dan tidak pernah berkata kata-kata yang keluar dari mulut kita, kata-kata yang tidak menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara, marilah mulai hari ini dan seterusnya kita tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Baik di dalam rumah kita, baik di tempat kerja kita, baik di gereja ataupun di lingkungan masyarakat. Mari kita tetap menjadi orang yang menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Supaya mereka juga mau mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mereka juga boleh diselamatkan menerima Tuhan Yesus dan menerima hidup yang kekal di dalam surga. Saudara-saudara, mari kita semua mau terus-menerus setia kepada Tuhan. Apapun keadaan kita,
Mungkin ada yang sedang dalam persoalan, mungkin ada yang sedang dalam sakit, di dalam pergumulan apapun. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mau saudara? Ya, untuk itu mari kita akan nyanyikan lagu yang terakhir tadi, lagu ketiga yang kita nyanyikan bersama-sama. Mari pemain musik dan WL Singer, kita sama-sama menyanyi. Dan saya ajak saudara semua juga untuk berdiri, kita akan menyanyi bersama-sama. Bapakku datang. Lagunya tolong ditampilkan di layar. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur mengenang perbuatan Tuhan, bukan hanya di hidup kami, tetapi juga di kehidupan Abraham, Ishak, dan Ribka. Apa yang sudah kami pelajari pagi hari ini tentang kehidupan Abraham, hambanya Eliezer, dan Ribka, sungguh-sungguh menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah kami yang hebat, Allah kami yang maha kuasa, Allah kami yang mau melakukan segala perkara demi kebaikan hidup kami. Dan kami percaya Engkau juga senantiasa menyertai kami dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau serahkan Tuhan hari-hari depan kami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami juga mau menyerahkan pemerintah kami, Tuhan, di dalam rangka pergantian pemimpin di Indonesia ini. Kami percaya Engkau tetap memerintah dengan kuasa-Mu dan memberikan negara ini negara yang adil dan makmur, negara yang makin maju dari hari ke hari. Dan boleh kami menunjukkan bahwa campur tangan Tuhan di dalam pemerintah kami luar biasa, karena begitu banyak anak-anak Tuhan yang berdoa, memberikan perhatiannya dan mendoakan negeri ini sehingga boleh menjadi negeri yang berhasil. Terima kasih Bapak yang di surga. Kami serahkan selanjutnya ibadah kami pada pagi hari ini di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara, Biblical Night dalam seri The Order of Salvation akan diadakan di hari Kamis, tanggal 18 April 2024 dengan judul Glorification. Seri keempat merupakan tahap terakhir dari pelajaran urutan keselamatan. Di pertemuan ini, kita akan belajar mengenai pemuliaan orang-orang yang percaya, yang meliputi penyempurnaan sifat rohani dan penyempurnaan tubuh manusia. Pertemuan ini diadakan jam 7 malam via Zoom Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Spiritualitas anak tanggung jawab siapa? Mari sama-sama menjawab pertanyaan tadi. Hadir dalam seminar parenting yang diadakan pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 9 pagi di basement Gereja Rehoboth dengan pembicara yang ahli di bidangnya, Sylvia Wiguno MCM MPD. Acara ini terbuka untuk umum dan khususnya kepada setiap orang tua. Mengundang seluruh hamba Tuhan dan pelayan Tuhan untuk hadir dalam doa pengerja Minggu 21 April pukul 11.30 siang
di basement Gereja Rehoboth. Ya, baik saudara, ada satu pengumuman saja untuk kita semua, yaitu akhir bulan ini kita sudah mulai mengadakan bimbingan pranikah. Jadi bagi saudara yang mau menikah atau anak atau cucu yang mau menikah, bimbingan pranikah itu dimulai hari Sabtu ya, 4:30 sore di ruang rapat ya. Jadi tolong diberitahukan pada saudara yang lain yang tidak hadir pada pagi hari ini supaya bisa mengikuti bimbingan pranikah ini. Ya, baik saudara, terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya untuk undang kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Engkau sudah memimpin seluruh kebaktian ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Makasih Tuhan, kami boleh beribadah mengucap syukur atas berkat Tuhan bagi kami semua. Kami tetap berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang hari ini masih di luar kota untuk kembali ke Bandung setelah berlibur. Engkau tolong Tuhan dalam perjalanan dimanapun mereka berada. Tuhan tolong sehingga boleh tiba ya di Bandung, di rumah masing-masing dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga dari Bapak Tandoyo yang pagi hari ini Tuhan sudah panggil pulang ke rumah Bapak. Engkau silakan tolong beri kekuatan, penghiburan dari surga sehingga Tuhan mereka boleh Tuhan hanya bersandar kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa memelihara orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapak. Berdoa Tuhan untuk persembahan yang Tuhan yang kami sudah berikan persembahan dan memberikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami semua. Tuhan menyertai kami dan minggu depan kami boleh kembali bersama-sama ada di rumah Tuhan untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan dan limpahan kami semua. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
saudara, Biblical Night dalam seri The Order of Salvation akan diadakan di hari Kamis, tanggal 18 April 2024 dengan judul Glorification. Seri keempat merupakan tahap terakhir dari pelajaran urutan keselamatan. Di pertemuan ini, kita akan belajar mengenai pemuliaan orang-orang yang percaya, yang meliputi penyempurnaan sifat rohani dan penyempurnaan tubuh manusia. Pertemuan ini diadakan jam 7 malam via Zoom Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Spiritualitas anak tanggung jawab siapa? Mari sama-sama menjawab pertanyaan tadi. Hadir dalam seminar parenting yang diadakan pada hari Sabtu, 27 April 2024 pukul 9 pagi di basement Gereja Rehoboth dengan pembicara yang ahli di bidangnya, Sylvia Wiguno MCM MPD. Acara ini terbuka untuk umum dan khususnya kepada setiap orang tua. Mengundang seluruh hamba Tuhan dan pelayan Tuhan untuk hadir dalam doa pengerja Minggu 21 April pukul 11.30 siang di basement Gereja Rehoboth.